Dan ternyata Nathan, itu dia. Rizky Ridho. Berbanggalah perjalanan yang telah kamu tempuh. Hargai dirimu yang terus berjuang untuk menjadi lebih baik. Dan ucapkan terima kasih kepada dirimu yang tak pernah menyerah. Ungkapan ini datang dari Rizky Ridho, seorang pesepak bola yang memiliki mental baja. Baginya, tekanan dan tantangan bukanlah halangan, melainkan dorongan untuk terus maju. Rizky Ridho adalah contoh nyata bahwa dengan semangat juara, kita dapat melewati segala rintangan dan meraih kesuksesan. Kemampuan Rizky dalam membaca permainan sangat mengesankan, menjadikannya sosok yang bisa diandalkan di lini belakang timnas Indonesia. Pemain yang lahir di Surabaya ini telah membuktikan dirinya sebagai bek tengah modern dan komprehensif, dilengkapi dengan jiwa kepemimpinan yang kuat. Ia mampu mengatur lini pertahanan dan memotivasi rekan-rekannya di lapangan. Rizky dikenal sebagai pemain yang konsisten dan solid, baik di level klub maupun internasional. Perjalanan karirnya yang berawal dari seorang pemain muda berbakat hingga menjadi pilar timnas Indonesia adalah kisah yang inspiratif. Mari kita telusuri kisah lengkapnya. Rizky Ridho Ramadhani lahir di Surabaya pada 21 November 2001. Dia meniti langkah awalnya dari pesepak bola jalanan hingga akhirnya menjadi bagian penting dari skuad Garuda. Sejak kecil, kecintaannya pada sepak bola sangatlah besar. Ayahnya sering bercerita bahwa Rizky rutin bangun pagi untuk bermain bola, menjadikan gang sempit, halaman rumah, dan jalan raya sebagai arena bermainnya. Namun, kebahagiaan tersebut membuat orang tuanya khawatir akan keselamatannya, sehingga mereka memutuskan untuk memasukkannya ke sekolah sepak bola. Ketika saya kecil, saya sering bermain di jalanan. Orang tua saya khawatir saat melihat saya bermain di tempat beresiko. Akhirnya, saat naik kelas 3 SD, saya bergabung dengan klub sepak bola di Surabaya. Kenangnya, dikutip dari wawancara dengan PSSI TV. Rizky memulai karirnya di SSB Simo Putra. Dan walaupun sempat berpindah-pindah klub, beliau menghabiskan waktu lebih lama di Sidoarjo, bermain untuk Persada dan PSM Masangan. Namun, tak disangka, Rizky yang awalnya bermain sebagai striker, berubah posisi menjadi bek tengah setelah pelatih melihat potensi lain dalam dirinya. Meskipun awalnya ragu, dukungan dari pelatih dan orang tuanya membuatnya berani mencoba posisi baru tersebut. Dulu saya adalah striker, tetapi pelatih melihat saya lebih cocok sebagai stopper. Alhamdulillah, keputusan itu membawa saya ke jalur yang lebih baik. Dengan kemampuan bertahan yang solid dan kemampuan memulai serangan dari belakang, Rizky telah menjadi salah satu bek tengah terbaik di Indonesia. Ia memasuki dunia sepak bola profesional dengan semangat yang tinggi. Dan kini, tidak hanya ingin menyenangkan dirinya sendiri, tetapi juga membanggakan orang tuanya. Ketika Rizky memperoleh gaji pertamanya dari Persebaya, ia segera mendaftarkan orang tuanya untuk pergi haji. Sebuah penghargaan yang sangat berarti baginya. Di usianya yang ke-17, Rizky bergabung dengan Persebaya U19, menandai langkah awalnya menuju karir profesional.
Namanya mulai dikenal luas setelah bergabung dengan skuad Persebaya U20 yang meraih juara Liga 1 U20 pada tahun 2019. Karirnya terus bersinar saat ia dipromosikan ke tim utama. Dan selama di klub Bajul Ijo, Rizky Ridho memainkan 43 pertandingan dan mencetak 4 gol. Pada tahun 2023, menjadi lembaran baru dalam karirnya ketika ia berpindah dari Persebaya ke Persija Jakarta. Perjalanan karirnya di Timnas Indonesia pun luar biasa. Mula-mula dipanggil ke skuad U19 saat masih membela Persibaya. Rizky mendapatkan kepercayaan untuk menjadi kapten tim. Ketika kepengurusan tim U19 beralih ke pelatih Sintayong pada tahun 2020, Rizky tetap diminta untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam persiapan menuju Piala Dunia U20. Kisah Rizky Ridho adalah bukti bahwa dengan dedikasi, kerja keras, dan dukungan orang-orang terkasih, kita bisa meraih impian kita. Semoga perjalanan inspiratif ini bisa memotivasi banyak orang untuk terus berjuang dan berprestasi. Rizky Ridho, yang masuk dalam daftar pemain pilihan, memulai hubungan baiknya dengan Coach Sintayong saat keduanya bekerja sama. Sejak awal, Rizky Ridho sudah mendapatkan kepercayaan penuh dari pelatih berkat performa dan kualitasnya. Bahkan, saat Kacin membentuk timnas senior, Ridho juga dipanggil untuk memperkuat tim. Ia menjalani debutnya pada 29 Mei 2021 saat bertanding melawan Oman. Namun, setelah pindah ke Persija, Rizky Ridho justru menjadi korban dari konflik antara klubnya dan tim nasional Indonesia. Ia sempat dicoret dari daftar pemain timnas U22 yang akan dibawa oleh Indra Safri ke SEA Games 2023 di Kamboja. Pencoretan ini disebabkan oleh ketegasan Thomas Doll, pelatih Persija saat itu, yang berpendapat bahwa pemanggilan Rizky Ridho akan mengganggu proses adaptasinya di klub. Kejadian ini membuat Indra Safri merasa jengkel. Tidak berhenti di situ, ketika Sintayong memanggil Rizky Ridho untuk membela timnas U23 di Piala AFF U23. Thomas Doll kembali melarangnya dengan alasan Persija akan merugi jika kehilangan pemain andalannya. Dua pencoretan tersebut membuat Rizky Ridho kecewa, terutama karena mimpinya untuk berjuang untuk Merah Putih begitu mudah dipatahkan. Meski mengalami kekecewaan, Ridho tetap bersabar dan profesional. Ia memilih untuk tidak melawan keputusan yang ada. Keberuntungan berpihak padanya setelah Piala AFF 2023, ketika Persija akhirnya memperbolehkan Rizky Ridho tampil untuk timnas Indonesia. Sejak saat itu, Rizky Ridho menjadi andalan Sintayong, sering dimainkan meskipun banyak pemainan keturunan. Rizky Ridho adalah salah satu pemain yang paling sering dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Menurut data Transfermarkt, ia sudah mengumpulkan 76 caps bersama timnas Indonesia, baik di level senior maupun kelompok umur, serta mencetak total 5 gol. Salah satu gol pentingnya terjadi saat melawan Filipina, yang menjadi krusial dalam mengantar timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kisah Rizky Ridho merupakan bukti bahwa mimpi tidak mengenal batas. Dari jalanan yang penuh rintangan, ia berhasil mencapai puncak sepak bola Indonesia. Kegigihan, kerja keras, dan tekadnya menjadi inspirasi bagi para muda yang ingin meraih impian mereka.